الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allahumma arhamna bil Quran. Special guest pada pagi hari ini adalah Ayah Andu on cam, alhamdulillah. Dan terus pakai ikat kayak saya lagi tuh. Ayah Andu sehat, Ayah Andu. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi janjian kali kita nih pakai ikat begini nih kepalanya. Insya Allah. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan ayah bunda semuanya sehat-sehat. Melihat ayah Andung juga Alhamdulillah sehat. Kalau nggak salah kemarin ada beberapa ayah baru ya. Ayah Suhadi ada ayah Joko. Siapa namanya itu? Yang baru bergabung katanya. Dan Insya Allah Ayat mudah-mudahan. Nah, nanti abis ini insya Allah kita lanjut ke surat Yasin. Nah, ya Bunda boleh sebarin ke teman-temannya yang pengen ikutan ngerasa, wah udah ketinggalan jauh surat Al-Kahfi. Nah, nanti kita akan mulai surat Yasin. Waktunya nanti kapan startnya Umi Deti akan kasih tahu. Jadi insya Allah surat Yasin juga sama, rajin kita baca tapi banyak yang belum ngerti, banyak yang belum tahu padahal dahsyat sekali isinya surat Yasin itu. Dan nanti juga bakal bakal tahu bagaimana perjuangan dakwah. Kita bakal ngerti bagaimana nanti hari kiamat yang digambarkan dalam surat Yasin. Alam barzah, kemudian macam-macam lah dikasih tahu sama surat Yasin. Hari ini, Alhamdulillah kita akan menuntaskan surat Al-Kahfi ayat 110 atas izin Allah. Jadi dari mulai ayat 1 sampai terakhir, kata orang surat Kahfi termasuk surat yang panjang. Dan Alhamdulillah Allah kasih rezekikan kita sudah pernah menghafalnya. Meskipun tadi setiap hari satu ayat. Meskipun ada yang hafalnya 100%, ada yang baru cuma 10%. Meskipun masih banyak yang belum belum disempurnakan. Tapi nggak apa-apa ya Bunda. Paling nggak Ayah Bunda sudah merasakan progres yang luar biasa dibandingkan dulu. Dulu cuma sekedar baca. Nah sekarang kalau ada orang yang baca surat Yasin atau kita baca surat Yasin kadang-kadang getar sendiri. Udah ada rasanya, udah ada nikmatnya. Dan apalagi kalau dipakai sholat. Jadi kalau nanti surat Yasin biasanya adalah hal yang memberatkan kalau setiap hari Jumat bacanya lama. Nanti ayah bunda kalau sudah hafalannya bagus, sudah dipakai sholat, jangan-jangan 2 rakaat sholat malam udah kelar surat Yasinnya. Jadi insya Allah nanti bakal sampai ke level itu. Dan nanti juga insya Allah bulan September saya Usbib juga bakal roadshow. Ntar mampir mau ke Malang, mau ke Gresik, mau ngajakin orang-orang lagi untuk ngafal Al-Quran. Pokoknya ayah bunda yang mau dimampirin, ntar dimampirin.
Insya Allah nanti mau bikin Gimana acara, Usbab? ngundang teman-temannya, Usbub ntar datang. Pokoknya bakal ngajakin siapa aja yang mau belajar Al-Quran. Karena ini adalah kalau malu sama nanti dalam surah Yasin itu ada tiga orang Rasul ngajarin firman Allah ke negeri Antokia, nggak seorang pun beriman. Ntar kita bakal nyampe. Jadi Rasul aja yang dikirim sama Allah mau tuh ngajarin. Meskipun nggak ada yang dengar. Nah ini nanti insya Allah udah diatur tuh sama Ayah Imam, sama Bunda Khairina, Bunda Lela, dan kawan-kawan semuanya. Nah, Bunda Siti Jumirah juga. Baik, kita akan masuk ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Pelajaran pertama dari ayat ini adalah Rasul itu manusia biasa. Jadi Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Rasul itu makan, Rasul itu tidur, Rasulullah SAW itu menikah, berkeluarga, Rasulullah SAW bekerja. Dan bedanya adalah cuma satu. Beliau itu menerima wahyu, dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan mengajarkan manusia terhadap tentang ketauhidan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para pewaris Rasul juga begitu. Jadi manusia biasa ada salahnya, ada benarnya. Jadi kalau manusia biasa tuh ada hilaf, ada lupa, maka harus ngerti posisinya. Bahwa para Rasul tuh meskipun mereka punya mujizat, tapi bukan Tuhan. Jadi jangan sampai kalian tertipu, kecelek seperti umat-umat sebelumnya, melihat kedahsyatan mujizat, Isa dijadikan Tuhan. Uzair oleh bangsa Yahudi dijadikan anak Tuhan. Nah, jadi manusia biasa. Dan sama seperti para pewaris Rasul, para ulama, para asatid, para dai juga begitu. Dan segala-gala ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi perannya sebagai manusia ya manusia, kalau dia lagi bertani ya bertani, kalau dia lagi dagang dagang. Maka dalam surat Al-Furqan orang-orang Mekah pada protes tuh, "Waqalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamsi fil aswaq." Orang-orang kafir Mekah mengatakan, apa-apaan nih? Ngaku Rasul, dia masih makan makanan, terus masih jalan dagang di pasar. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'hu nadhira. Kenapa yang diturunin bukannya malaikat aja? Jadi kenapa kok manusia seperti kita yang dijadikan Rasul? Kalau yang diturunin malaikat, nanti kita excuse-nya makin banyak. Alasannya makin banyak. Jangan samain lah kita sama malaikat. Malaikat ngapal Qurannya gampang. Kita sama manusia susah. Ntar alasannya begitu. Jangan samain lah kita sama malaikat. Malaikat itu nggak pakai capek. Nah kita manusia capek. Nah, manusia tuh alasannya banyak. Dalam surat Al-Kahfi itu apa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Manusia itu adalah makhluk yang paling gampang banget bantah. Tadi kata Umi Deti yang paling suka ngeyel mak-mak katanya. Itu. Tadi saya baru masuk sedang wudhu ada kalimat itu. Akhirnya Umi Deti mengakui bahwa mak-mak adalah makhluk yang paling ngeyel. Alhamdulillah para ayahnya kagak komen tadi. Kalau ada yang komen langsung tuh rame dikeroyok paling para ayah. Jadi wa kana al-insanu aktsara syai'in jadalah. Balik poin pertama, Rasul itu adalah manusia biasa. Bedanya beliau hanya terima wahyu. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orientasi hidup di dunia ini yang paling tinggi cuma satu. Apa itu?
kenal Allah, nggak ada yang lain. Jadi orientasi hidup di dunia ini cuma satu, kenal Allah. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi dikirim sama Allah, para rasul itu cuma balikin, ngenalin Allah, ngenalin Allah, ngenalin Allah. Ayah bunda nanti kan bakal ngerti tuh. Walau yusrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau lagi ibadah jangan pernah ada selain Allah. Jadi banyak orang yang sampai sholatnya selesai nggak ada rasa-rasanya tuh ketemu Allah. Dari mulai takbir ihram sampai sampai salam, nggak ada rasanya. Siapa yang sholatnya pengen rasanya cepet-cepet, nah itu Allahnya nggak ketemu tuh pasti. Siapa yang haji umroh bawaannya nggak betah, pasti nggak ketemu Allah. Siapa yang baca Al-Quran bawaannya ngantuk, nah ini yang dibilang yang ngantuk tiba-tiba langsung terang. Terus ngomong begini. Jadi kalau yang ngaji bawaannya ngantuk pasti nggak ketemu Allah. Nanti sama setan diganggu-ganggu. Maka orientasi hidup yang paling tinggi cuma satu, kenal Allah. Hingga kalau dalam sholat ayah bunda ada Allahnya, alhamdulillah. Kalau dalam bekerja ada Allahnya, alhamdulillah. Kalau dalam berumah tangga ada Allahnya, alhamdulillah. Jadi harus ada Allah. Jadi ilahukum ilahu wahid. Nikah aja berumah tangga, penghulunya ngasih tahu. Ayo baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Habis syahadat langsung tuh ijab kabul. Jadi kenal Allahnya dulu. Allahnya. Dan itu yang dikirim tuh para rasul. Ngirimin cuma satu tugasnya. Supaya kenal Allah. Nanti ayah bunda kalau udah terbiasa kenal Allah dalam semua muanya, nah itu nanti di akhiratnya bakal jumpa sama Allah. Faman kana yarju liqa rabbih. Maka siapa yang berharap jumpa sama Allah. Nah, ada dua syarat nih dalam amal soleh. Apa tuh? Nah, dalam surat Al-Kahfi 110 ini sudah disebut sama Allah. Falyamal amalan soleh. Yang pertama, amalnya harus benar. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Harus ikhlas. Dua, amal soleh yang diterima. Nggak ada ini, nggak diterima sama Allah. Satu, amal soleh. Amalnya harus benar. Harus ikut cara Rasul kalau beribadah. Jadi nggak usah dibuat-buat. Yang kedua, ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ikhlas kalau kita beramal. Nah, dua amalan ini itu insya Allah akan mengantarkan kita untuk bisa liqa rabbi, jumpa sama Allah Subhanahu wa taala sering-sering. Maka kalau dari keutuhan ayat ini kita bakal ngeliat tuh ayah bunda bahwa yang pertama cari Rasul atau cari pewaris Rasul yang bisa nganterin kita kenal Allah. Jadi pelajari apa yang disampaikan Rasulullah untuk terus kenal Allah selagi hidup di dunia ini. Kalau nggak ketemu Rasul, cari para pewaris Rasul, para ulama, para asatid yang bisa nganterin kita makin kenal Allah, makin kenal Allah, makin kenal Allah. Nah, habis sudah kenal Allah, maka kita ngerti itu. Hatta dalam urusan masak pun harus ada Allah. Kalau dalam urusan belanja pun harus ada Allah. Dari mana-mana ketemu Allah. Nah, karena sudah ada rasa tauhid yang mendalam, Allah ada di mana-mana, maka selanjutnya itu dia bakal mengerjakan amal soleh yang banyak. Karena dia tahu bahwa nanti dia bakal liqa Rabbi, dia bakal jumpa Allah. Ketemu orang aja dia salam, ketemu orang dia senyum. Akhlaknya bagus, gitu. Wala yusyrik bi ibadati Rabbi ahada, dan dia nggak pernah
melakukan kesyirikan pada Allah sekecil apapun. Apalagi dalam urusan ibadah, nggak boleh tuh. Ya bunda, kalau lagi sholat kan mungkin kita nih disering ganggu setan. Lagi sholat, pikiran banyak, segala-gala muncul. Kalau ayah bunda merasa gitu, stop, ingetin Allah lagi sampai rasanya nikmat tuh sholat kita. Jadi jangan diikutin tuh. Nggak boleh ada selain Allah dalam sholat kita. Demikian juga kalau ngaji kayak begini, tolabul ilmi. Bukan karena usbobnya, bukan karena umi dedinya, bukan karena kawan-kawan bestinya. Karena Allah. Allahnya harus ada. Jadi jangan sampai dalam ibadah ada selain Allah. Nikmatin ketemu sama Allah. Nah, berlatih kayak begitu, ayah bunda, nanti insya Allah kita bisa berlama-lama jumpa sama Allah. Siapa yang kalau di dunia ini kalau jumpa sama Allah yang pengen buru-buru, ntar di sana juga buru-buru, nggak bisa berlama-lama. Tapi yang berlama-lama nikmatin hidup dalam ibadah pada Allah dan tidak ada kemusyrikan, dia fokus Allah, maka Allah juga bakal berlama-lama ngizinin kita di surga yang paling indah, Jannatul Firdaus, dan bisa natap Allah selama-lamanya, nggak pernah jauh dari Allah. Karena itu harus ada Allah di mana-mana, di rumah ayah bunda, di luar rumah, di tempat tidur, di mana-mana. Kalau di kamar mandi gimana, Sob? Kamar mandi ayah bunda, kalau ada guru yang mengatakan Rasulullah SAW itu kalau keluar dari kamar mandi, doanya adalah gufrana, ampunanmu ya Allah. Karena selama di kamar mandi nggak bisa zikir. Tapi ada guru yang mengajarkan bahwa kalau dilafalkan zikir nggak boleh. Tapi kalau dalam hati, zikirnya mengingat Allah dulu. Boleh. Jadi mengingat Allah. Mengingat Allah. Nah karena itu latihan sama ya bunda. Untuk banyak mengingat Allah. Siapa yang banyak mengingat Allah, Allah banyak mengingat kita. Fadkuruni adkurukum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Firman Allah dalam hadis qudsi, siapa yang datang kepadaku satu jengkal, aku akan datang kepadanya satu hasta. Siapa yang datang kepadaku satu hasta, aku akan datang satu depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi, kalau dia jalan kepadaku, aqbaltu ilaihi harwalan, aku akan berlari menghampirinya. Maka Allah lebih cepat datangnya dibanding usaha kita untuk ikhtiar taqarrub kepada Allah. Karena itu yang berselawat pada Rasulullah sekali, Allah berselawat padanya 10 kali. Yang berselawat kepada Rasulullah 10 kali, 100 kali Allah berselawat untuknya. Yang berselawat kepada Rasulullah 100 kali, 1000 kali Allah berselawat. Ini saya sebutin beberapa hadis, pengen nunjukin bahwa masalahnya ada di kita. Kitanya tidak mau betah mengingat Allah. Kalau kita banyak ingat Allah, Allahnya lebih banyak lagi mengingat kita. Karena itu, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau lagi ibadah, ada selain Allah, pikiran macam-macam, tak stop sama ya bunda. Pokoknya fokusin. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Sampai sholat kita nyaman. Sampai ibadah kita nikmat. Sampai sujud kita mau berlama-lama. Nah itu nikmatnya mengingat Allah dan tidak melakukan syirik sekecil apapun pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ayah bunda ayat 110 sudah kelar. Besok hari Kamis, nah kita akan uh, kaleidoskop ayat 110. Kita bakal review ulang. Nah nanti saya bakal jelasin lagi untuk penyegaran. Barangkali masih
ada ayah bunda yang pengen nanya maksud dari ayat-ayat tertentu dari ayat awal sampai 110. Dan setelah itu hari hari Jumat kita nulis, nanti hari Senin berikutnya, nah Umi Deti bakal kasih tahu apa kelanjutannya. Di jadwalnya bakal di-share sama Umi Deti. Dan insya Allah tanggal 31 Agustus kita bakal musyawarah di tempatnya Bunda Suci Ayah Harudi. Nah kita bakal musyawarah tentang acara imtihan wisudanya surat Al-Kahfi, Ayah Bunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dengan Al-Qur'an. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.